Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Jelita Rombe dari kelas PGSDC dengan NIM H0525382. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai asal kata kurikulum, pengertian kurikulum, perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, serta rancangan pembelajaran IPA berdasarkan hasil observasi di sekolah dasar. Nah, teman-teman, kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan karena menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, melalui video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja, yaitu asal kata kurikulum. Nah, secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu currere yang berarti berlari dan kurikulum yang berarti jarak tempuh yang harus dilalui oleh seorang pelari dari garis awal hingga garis akhir. Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum digunakan sebagai pedoman atau rancangan pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya kurikulum, pembelajaran dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kurikulum juga membantu guru dalam menentukan materi pembelajaran, metode yang harus digunakan, serta penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oleh karena itu, kurikulum menjadi salah satu komponen yang penting dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Nah, kurikulum merupakan pedoman pembelajaran yang berisi tujuan, materi, metode, media, dan penilaian yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum membantu guru dalam menentukan arah pembelajaran agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan terorganisir. Selain menjadi pedoman bagi guru, kurikulum juga membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaannya, kurikulum tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membantu membentuk karakter, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir siswa. Oleh karena itu, kurikulum memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan dan keberhasilan proses pelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan K13 dan kurikulum Merdeka? Nah, perbedaannya yaitu pada kurikulum 2013, pembelajaran cenderung lebih terstruktur dan menggunakan kompetensi inti serta kompetensi dasar sebagai acuan pembelajaran. Dalam kurikulum ini, guru lebih dominan dalam menyampaikan materi sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru. Selain itu, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketuntasan materi dan administrasi pembelajaran yang cukup banyak. Sebagai contoh, pada kurikulum 2013, guru biasanya menjelaskan materi terlebih dahulu,
Kemudian siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih fleksibel dan menggunakan capaian pembelajaran atau CP sebagai acuan. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dalam kurikulum merdeka, siswa dituntut lebih aktif, kreatif, dan mampu mengeksplorasi pembelajaran secara mandiri. Selain itu, kurikulum merdeka juga lebih menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari segi administrasi, kurikulum merdeka dinilai lebih sederhana sehingga guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mampu meningkatkan kemampuan siswa sesuai perkembangan zaman. Contohnya yaitu, siswa dapat diajak melakukan pengamatan, diskusi kelompok, maupun proyek sederhana, sehingga mereka lebih aktif dalam menemukan pengetahuan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di sekolah dasar, yaitu yang pertama, siswa masih terbiasa menghafal. Yang kedua, siswa lebih aktif saat pembelajaran praktik dan diskusi. Yang ketiga, sarana pembelajaran masih terbatas. Dan yang keempat, guru perlu pembelajaran yang lebih kreatif. Rancangan pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di sekolah dasar, ditemukan bahwa sebagian siswa masih terbiasa belajar dengan cara menghafal materi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran. Namun, siswa terlihat lebih aktif dan antusias ketika pembelajaran dilakukan melalui diskusi, pengamatan, dan kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran yang dipilih menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan proyek sederhana agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning, karena model ini dapat membantu siswa menemukan konsep secara mandiri melalui kegiatan pengamatan dan eksplorasi. Media yang digunakan berupa video pembelajaran serta gambar IPA atau IPAS agar siswa lebih mudah memahami materi dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Rancangan pembelajaran ini juga disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang lebih menekankan pembelajaran bermakna, kreatif, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Nah, demikian penjelasan mengenai kurikulum dan rancangan pembelajaran IPA berdasarkan hasil observasi di sekolah dasar. Dari pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa kurikulum memiliki peran penting dalam membantu proses pembelajaran agar berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, pemilihan pendekatan, metode, modul, dan media pembelajaran juga sangat mempengaruhi keaktifan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.